Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Yaitu ada di halaman 122 dan seterusnya. Oke. Pertama-tama kita harus paham dulu, mengerti dahulu mengapa sih bisa terjadi interaksi antara desa dan kota ataupun dari wilayah satu dengan wilayah lainnya, ya. Oke, pertama, mengapa bisa terjadi interaksi, ya? Karena adanya perbedaan struktur ruang desa dan kota. Sebelumnya Ibu sudah pernah memerintahkan untuk mengerjakan tugas, ya, ciri-ciri desa dan ciri-ciri kota, baik dari berbagai sistem, ya, atau berbagai sektor, baik dari bentuk, tata ruangnya, ya, faktor fisiknya, faktor alami atau sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa lihat karena perbedaan tersebut maka timbullah interaksi. Ya, jadi interaksi itu timbul karena salah satu faktornya adalah perbedaan. Ya, jadi adanya perbedaan itu maka akan timbul suatu saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Misalnya kita lihat saja di gambar 2.38 di mana itu ada interaksi antara desa dan kota yang terbentuk karena faktor saling membutuhkan. Lihat di sini ada sayur dan buah, ya. Oke, masyarakat kota membutuhkan sayur dan buah dari masyarakat desa. Jadi desa memasok sayur dan buah untuk dijual ke kota dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kota. Dan masyarakat desa menjual ke kota dengan tujuan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa. Jadi kedua-duanya saling menguntungkan dan saling mempengaruhi, ya. Itu salah satunya. Jadi ingat, salah satu faktor terjadinya interaksi yang pertama itu karena adanya perbedaan dari pola ataupun struktur tata ruang desa dan kota. Selain itu juga karena adanya saling membutuhkan antara desa dan kota maupun dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Oke. Selanjutnya di sini ada halaman 123 pengertian interaksi desa dan kota. Untuk garis besarnya saja Ibu jelaskan, ya. Menurut KBBI, interaksi itu berarti hal yang saling melakukan aksi, berarti kegiatan, ya, aksi, tindakan yang berhubungan dan mempengaruhi. Jadi contohnya tadi, gambar tadi, masyarakat desa melakukan aksi menjual hasil panennya, hasil pertanian atau perkebunannya ke kota, ya. Karena di kota tidak adanya atau pasokan sayur dan buahnya kurang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat kota, sehingga dia membutuhkan masyarakat desa untuk memasok sayur dan buah yang kualitasnya mungkin lebih unggul dari sayur dan buah di kota, dan juga hasilnya juga lebih melimpah, lebih banyak dibandingkan di kota. Itu tadi, ya. Oke, selanjutnya kalian bisa baca sendiri, pahami sendiri pengertian interaksi desa dan kota, ya. Dibaca, ya. Jangan jangan cuma dibaca maksud Ibu, tapi juga dipahami. Oke, selanjutnya ada pola interaksi. Pola interaksi itu bentuk-bentuk interaksinya seperti apa, ya, atau tipe-tipe interaksinya seperti apa. Kita bisa lihat dari beberapa macam teori-teori, ya, untuk menganalisis ataupun meramalkan pola interaksinya. Yang pertama itu ada teori gravitasi, ya. Teori gravitasi ini dikemukakan oleh W.J. Reilly, ya.
digunakan untuk menganalisis arus tenaga kerja ataupun perdagangan, transportasi, perpindahan penduduk, difusi, bahasa, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, si Rayleigh ini mengadopsi ilmu atau teori gravitasi dari Isaac Newton, ya, seorang ahli ilmuwan fisika, ya. Nah, jadi dia menggunakan teori gravitasi Newton untuk dapat menjelaskan seberapa besar sih kekuatan interaksi berbagai kegiatan manusia antar dua wilayah. Contohnya tadi misalnya wilayah desa dengan wilayah kota, ataupun wilayah kota dengan kota bisa juga, ya, wilayah A dengan wilayah B, ya. Nah, oke, kita langsung saja lihat rumusnya, ya. Ya, di sini ada dua wilayah A dan wilayah B, ya. Di sini ada I ini artinya kekuatan interaksi A, B, wilayah A dan wilayah B. Sama dengan PA, P ini penduduk, A ini wilayah A, jadi jumlah penduduk wilayah A dikali jumlah penduduk wilayah B per JAB. Jarak antara wilayah A dengan wilayah B pangkat 2. Oke, di sini ada keterangannya, ya. Nah, kita langsung lihat contoh soalnya. Bentar. Ada 3 wilayah pertumbuhan. 3 wilayahnya apa saja? Wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Masing-masing wilayah memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Wilayah A itu ada 25.000 jiwa atau orang, wilayah B ada 10.000 orang, wilayah C ada 27 orang, dan jarak di antara masing-masing wilayah A ke B itu sekitar 50 km, dan dari B ke C itu sekitar 60 km. Oke, yang ditanya berapa kekuatan interaksi wilayah A dan wilayah A ke B ya, dan wilayah B ke C. B ke C. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Kita cari dahulu kekuatan interaksi A dan B, kemudian I dan C. Nah, maksudnya kekuatan B ke C. Oke, kita cari dulu IAB. Masukkan rumusnya. Masukkan angkanya, ya. Diketahui PA, Ibu biasanya pakai huruf besar, ya. PA 25 jiwa, PB berapa PB-nya? 10.000 jiwa. Jaraknya JAB berapa? JAB 50 km. Ya. Tinggal masukkan saja angkanya. IAB sama dengan 25.000 penduduk A 10 dikali 10.000 penduduk B. Hasilnya 250 juta jiwa, ya. Kemudian per 50 pangkat 2. 50 dikali 50 2.500, ya. Oke, selanjutnya
250 juta dibagi 2.500. Kita coret ya. Tinggal 2.500.000 ya. Oke, 2.500.000 dibagi 25. Coret 1 sama dengan 100.000 IAB-nya. Oke. Ya. Jadi kekuatan interaksi antara wilayah A ke B itu sebesar 100.000. Tidak pakai satuan ya. Tetap angkanya saja 100.000. Oke, kita sudah dapat IAB. Sekarang kita cari BC untuk membandingkan mana yang lebih kuat ya. BC. Oke, masukkan lagi. Diketahui jumlah penduduk B berapa tadi? 10.000. Jumlah penduduk C berapa? 27.000. BC berapa? 60 km. Ya, ditanya IBC. Ini tadi ditanya apa? Ditanya IAB. Oke, ya. IAB penduduk B 10.000, penduduk C 27.000 dikalikan 270 juta. Kemudian per 60 pangkat 2 jaraknya tadi ya. 3.600. Oke. Ya, kemudian dibagikan lagi hasilnya 75.000. Oke. Dapatlah IAB-nya maksudnya IBC ya. IBC-nya 75.000. Oke, ini salah ini. Ini BC. Oke. Jadi berapa nih? 100.000 dengan 75.000. Mana interaksi yang paling kuat? 100.000 atau 75.000? Tentunya 100.000 ya, yaitu kekuatan interaksi IAB. Kesimpulannya, kekuatan interaksi IAB lebih besar dibandingkan kekuatan interaksi IBC. Ya. Oke. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya. Kekuatan interaksi AB itu lebih besar dibanding dengan BC. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan?